Sobat Rupiah, selamat datang lagi di podcast Bank Indonesia bersama saya Desita. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,7 hingga 5,5% di tahun 2024 dan 4,8% hingga 5,6% di tahun 2025. Ditambah lagi, data terbaru dari BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2023 tumbuh sebesar 5,04% year on year, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% year on year. Nah, gimana sih proyeksi perekonomian ke depan? Sobat Rupiah pasti penasaran kan? Langsung saja kita bahas bersama ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Mas Eko Listianto. Halo Mas Eko, selamat datang di podcast Bank Indonesia. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik, terima kasih atas undangan Bank Indonesia ya di podcast Bank Indonesia kali ini. Iya, mantap, sama-sama Mas. Nah Mas, ngomong-ngomong nih ya, BPS itu baru saja merilis data terbarunya nih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,05% year on year. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bincang-bincang selanjutnya nih ya Mas Eko mengenai perekonomian di tahun 2024, aku punya satu video dulu nih. Nah, yang aku mau minta pendapatnya. Untuk tahun 2024 ini mau lebih nabung? Nabung buat beli mobil kali ya? Lebih bisa nabung, lebih bisa nyaman secara finansial. Financially stable di tahun ini aja kayak udah sangat cukup. Khususnya untuk beli rumah, ingin membuka bisnis, bikin brand baju. Semoga untuk tahun ini aku bisa lebih untuk pintar ngelihat peluang yang ada. Angka penganggurannya semakin berkurang. Harapannya ya kembali normal sih setelah dihadapin dengan kondisi COVID. Gimana nih menurut Mas Eko melihat para Gen Z ini mendengarkan suara hati mereka melalui video yang tadi? Para Gen Z ini rata-rata ya pengen pertama punya tabungan yang cukup begitu ya. Mereka ternyata sangat concern nih dengan finansial begitu ya. Terus ada juga yang pengen punya rumah bahkan ya. Terus kemudian juga ada yang juga pengen pengangguran menurun begitu ya. Jadi artinya ini antara harapan di sektor keuangan gitu ya atau di finansial mereka, tapi juga di sisi lain ada sektor real yaitu adalah bergeraknya perekonomian sehingga pengangguran turun. Saya rasa sih ini ya harapan yang sangat ini ya sangat baik begitu ya, apalagi kita tahu bahwa ya tantangan ekonomi di setiap tahun itu selalu ada dan kalau kita lihat akhir-akhir ini memang ya tidak ringan juga begitu ya, tetapi juga ternyata tadi disebutkan pertumbuhan ekonomi kita cukup baik dan itu ternyata juga memberikan sinyal yang kuat saya rasa ya juga untuk Gen Z begitu. Dengan kondisi global yang masih diliputi ketidakpastian ya Mas Eko. Nah, gimana sih Mas Eko ngelihat perekonomian kita ke depan tuh seperti apa khususnya di tahun 2024 ini? Saya rasa pertumbuhan yang kita capai ya sekitar 5% ini cukup baik ya. Artinya kita mampu bertahan di tengah situasi ketidakpastian yang masih tinggi begitu. Ya tentu saja butuh dukungan, juga butuh peran dari Bank Indonesia ya saya rasa untuk bisa tadi mewujudkan juga begitu harapan-harapan dari para generasi muda tadi dari Gen Z tadi begitu. Tapi melihat kondisi sekarang tuh juga ditambah dengan isu-isu geopolitik lainnya ya yang kita lihat sekarang di berita, sebenarnya bagaimana sih kondisi tersebut bisa berdampak kepada perekonomian Indonesia gitu? 2024 ini saya lebih optimis bahwa geopolitik ini tensinya akan sedikit mereda kalau menurut saya. Kenapa? Karena pertama Rusia Ukraina ya, di Rusia sendiri juga akan ada pemilu ya di mana tentu pemimpinnya juga akan berpikir ke domestik juga kan begitu. Di sisi lain kalau kita lihat dari para pelaku usaha juga sebetulnya aspek ketidakpastian global ini juga istilahnya sudah price in gitu. Jadi sudah mereka bisa menyikapi ada dampaknya ke perekonomian Indonesia, tetapi saya rasa bisa dimitigasi ya dengan keputusan-keputusan bisnis mereka yang juga lebih hati-hati begitu dan melihat perkembangan ya sambil kemudian memantau perkembangan dinamika perekonomian globalnya begitu. Terus aspek yang ketiga faktor Amerika Serikat yang biasanya ini sangat mempengaruhi juga bagaimana dinamika perekonomian global. Kalau kita lihat sebetulnya Amerika Serikat ini tingkat bunga acuannya ya itu sudah bisa dikatakan mencapai peaknya ya, tidak agresif lagi
kita tinggal menunggu kapan turunnya kira-kira begitu. Jadi dari situ sebetulnya memberikan secercah harapan ya bahwa ekonomi global di 2024 ini kemungkinan dari tensi geopolitik juga akan sedikit mereda. Terus kemudian dari sisi faktor suku bunga acuan yang tahun lalu ya sempat cukup agresif itu akan terkurangi tensinya sehingga dari situ ada harapan begitu bahwa ekonomi akan membaik di tahun ini begitu. Nah, tadi ngomong-ngomong indikator ya Mas Eko ya. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih atau indikator-indikator apa saja yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia nih Mas Eko? Dan sebaliknya, apa risiko-risiko yang mungkin bisa mempengaruhi outlook perekonomian Indonesia ke depan? Kalau kita bicara tahun 2024, menurut saya tentu saja yang terkuat dari kita itu adalah soal kelas menengah yang cukup tinggi. Konsumsi itu menurut saya tumbuhnya tetap tinggi ya. Jadi kita konsumsi itu setidaknya 5%-an dan itu yang mendominasi dari kue ekonomi kita. Jadi selama konsumsi itu tetap bergerak berjalan gitu ya. Saya masih optimis ekonomi kita memang setidaknya bisa menjaga di level 5%-an begitu karena itu memang faktor utama begitu ya dari sisi konsumen kita atau konsumsi kita gitu. Terus yang kedua ada momentum juga dari sisi investasi sebetulnya walaupun mungkin kita harus tunggu ini mungkin sampai di semester kedua lah gitu. Tapi setidaknya investasi kita itu trennya meningkat ya. Kalau kita lihat data di BKPM targetnya selalu tercapai. Terus kemudian ada hal-hal memang ada challenge sedikit ya, misalkan aspek pemilu begitu kan harus nunggu dulu siapa yang terpilih kan kira-kira begitu. Tapi itu hanya soal waktu saja kan begitu ya. Yang lainnya prospek-prospek ini kelihatan begitu. Yang berikutnya sebetulnya beberapa indikator moneter menurut saya juga menarik untuk kita jadikan sebagai faktor pendorongnya. Misalkan inflasi kita terjaga di level yang rendah begitu. Januari kemarin juga baru dirilis ya sama BPS. Inflasi kita secara year on year 2,57%. Ya ini bagus begitu ya. Artinya di bawah 3%. Ini memberikan optimisme bahwa harga-harga secara umum terkendali begitu ya. Jadi itu yang memberikan salah satu dukungan ya. Di luar itu nilai tukar rupiah ya memang masih sedikit di atas asumsi makro tapi sebetulnya dari sisi stabilitasnya mulai kelihatan. Dan challenge-nya menurut saya nggak sedahsyat tahun lalu ya karena tadi faktor suku bunga Amerika Serikat itu udah dalam tren menunggu turun kira-kira gitu, bukan dalam tren naik sehingga itu akan memberikan ruang bagi rupiah ya untuk bisa menguat begitu. Dan di sisi lain kita berharap nanti itu disambut oleh sektor perbankan untuk berani mengucurkan kredit lebih banyak lagi begitu. Nah, ngomong-ngomong soal investasi nih ya, BI kan juga mengeluarkan nih berbagai kebijakan terutama instrumen-instrumen baru seperti SRBI, SVBI, SUVBI serta kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Nah, apakah instrumen-instrumen tersebut bisa mendorong pertumbuhan kita hingga mencapai 4,7 hingga 5,5% sesuai proyeksi ke depan? Itu kalau saya lihat memang arahnya adalah untuk melakukan pendalaman ya, pendalaman di dalam sektor keuangan kita begitu sehingga dari situ diharapkan nanti akan lebih banyak inflow ya karena cukup variatif nih, cukup banyak pilihan-pilihan dari investor begitu untuk bisa menaruh uangnya di kita begitu ya sehingga ya ini sebenarnya akan terlihat dari nanti stabilitas nilai tukar kita dan itu sudah mulai kelihatan ya nilai tukar kita ya sekarang ini sekitar 15.700-an ya itu tanda-tanda ada penguatan begitu kalau kita lihat katakanlah beberapa minggu terakhir. Yang lainnya juga ada tadi instrumen yang sifatnya lebih mendorong ke pertumbuhan, support kepada pertumbuhan ekonomi juga ya seperti KLM misalkan gitu ya yang arah-arahnya makroprudensial itu biasanya diarahkan untuk mendorong growth begitu ya. Terus kemudian hal yang lainnya juga ini cross border ya perdagangan antar negara itu juga semakin difasilitasi ya dengan LCS begitu dan itu saya rasa juga bisa memperkuat nilai tukar kita ke depannya begitu. Challenge-nya tentu ada ya dalam konteks pertumbuhan ekonomi ya Indonesia bagaimanapun sekarang ini sedang mengalami sisi
perlambatan ekspor kalau menurut saya ya. Jadi sebenarnya kita dari waktu ke waktu itu mengalami surplus perdagangan. Tapi karena globalnya tadi Mbak itu masih relatif moderat ya, bahkan ada cenderung turun, itu dari sisi permintaan ekspor mereka juga turun. Nah ini yang perlu kita katakanlah waspadai gitu ya di 2024 ini. Kalau kemudian harga komoditas tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, nah apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah saya menyarankan setidaknya kita optimalkan ya bagaimana ekonomi domestik ini tetap tumbuh secara baik. Dan saya rasa tadi instrumen-instrumen tadi sangat membantu begitu untuk memaintain ekonomi kita tetap setidaknya dalam range 5% itu saya berharap itu bisa disupport ya dengan instrumen-instrumen BI tadi begitu. Ngomong-ngomong di 2024 ini kan menjadi pesta demokrasi nih buat Indonesia. Apakah situasi ini menjadi tantangan bagi perekonomian atau justru sebuah kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi? Kalau menurut saya ya 2024 ini pemilu itu justru lebih berdampak positif gitu. Karena pertama dari sisi moneter jumlah uang beredar itu meningkat Mbak. Jadi itu menggambarkan ada geliat ekonomi nanti di dalam gambaran lebih realnya di sektor real begitu. Iya ada spending kan ya misalkan ya kampanye gitu ya, terus itu menginikan transportasi, terus makanan minuman juga tumbuh, tekstil, percetakan ya banyak sekali yang kemudian dampak ikutan dari fenomena pemilu ini. Jadi sebetulnya dampak positif ke ekonomi lebih besar begitu. Artinya dengan pemilu ini dan kalau kita lihat ya di pemilu 2019, 2014 gitu, kami juga melakukan penelitian memang beberapa sektor itu justru lebih menggeliat ketika ada momen pemilu. Saya yakin juga termasuk di tahun ini ya. Jadi 5,05 yang dicapai di 2023 itu juga ada sumbangsi dari momen kampanye gitu. Itu terlihat begitu. Nah, memang ada sedikit tantangannya juga ada challenge ya. Biasanya sektor-sektor yang long term gitu ya, konstruksi gitu-gitu yang kira-kira itu tahunan. Nah, itu kan perlu kepastian. Nah, di situ biasanya mereka lebih seneng menunggu dulu. Tapi kemudian setelah itu biasanya selalu diikuti setelah terpilihnya pemimpin begitu atau presiden itu biasanya ekonomi kita kecenderungannya ya itu optimismenya lebih meningkat gitu. Karena udah lebih pasti ya. Udah lebih pasti begitu. Nah, Mas Eko sebagai penutup nih, apa sih sekiranya yang bisa dilakukan oleh Sobat Rupiah dan masyarakat umum untuk dapat berkontribusi bagi perekonomian Indonesia? Nah, ini menarik Mbak Desita ya. Jadi Gen Z ditambah generasi milenial ini adalah generasi muda yang saat ini mendominasi ekonomi Indonesia. Dan kalau kita bicara 2045 ini adalah generasi yang nanti akan menggenggam ekonomi Indonesia di 2045 begitu. Dan tentu saja kata kunci yang perlu di sini adalah kontribusi mereka itu adalah produktif ya. Jadi dengan mereka produktif pada posisi hari ini misalkan ya yang sekolah belajarnya harus rajin begitu ya. Dengan itu nanti mereka jadi sumber daya manusia yang unggul. Mereka akan bisa ya berkontribusi lebih ya melalui pendapatan mereka ya melalui kiprah mereka begitu. Yang berwirausaha ini juga kesempatan menarik ya ekonomi Indonesia ini sangat besar begitu potensinya begitu dan itu memerlukan wirausaha yang resiliensinya tinggi ya inovatif begitu dan ini memerlukan kontribusi generasi milenial dan Gen Z begitu. Terus kemudian aspek yang lain yang menurut saya juga harus mereka genggam adalah digitalisasi ya. Jangan sampai kemudian ya Sobat Rupiah ya Gen Z gitu tidak kenal digitalisasi gitu ya, nggak bisa make misalkan begitu ya atau tidak ngerti sama sekali. Nah itu jangan sampai ya, karena mereka itu adalah generasi digital istilahnya begitu. Dari lahir sudah tahu apa itu digital gitu ya, sehingga kita harapkan dengan adanya digitalisasi itu membuat mereka lebih produktif ya. Katakanlah yang wirausaha mereka bisa menggunakan platform-platform digital gitu untuk ekspansi usahanya ya sampai ya mungkin ke luar negeri begitu ya dan lain-lain. Di luar itu ya ilmu pengetahuan itu kayaknya semuanya sekarang ada di smartphone ya. Jadi dari situ mereka bisa terus inovatif ya menyerap ilmu-ilmu baru dari manapun begitu untuk bisa mengembangkan peran mereka begitu ya. Ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi wirausahawan begitu. Dari situlah sebetulnya Indonesia Emas itu bisa dicapai ya dari produktivitas mereka dan pemanfaatan digitalisasi yang saya yakin ini akan menjadi game changer buat Indonesia ke depan begitu.
Oke, terima kasih Mas Eko telah berkenan hadir di podcast Bank Indonesia. Semoga perbincangan kita menjadi manfaat untuk seluruh Sobat Rupiah. 2 kata kunci yang bisa kita pegang untuk tahun 2024 ini, yaitu produktif dan optimis. Jangan lupa ikuti terus seluruh kanal media sosial resmi Bank Indonesia untuk mendapatkan berita perekonomian yang terkini. Sampai jumpa! Yeah.